Kita lanjut lagi untuk kisah horor berikutnya. Jadi kejadian horor ini datang dari wawa aku yang namanya Ambar dari Bekasi. Halo Ambar. Nah jadi Wa Ambar ini memang peka terhadap makhluk gaib, tapi dia ini bukan indie home. Hanya peka aja lah sama keberadaan mereka-mereka tuh. Nah suatu waktu di tahun 2009 pada saat Ambar ini baru lulus SMA, dia mulai bekerja lah sebagai SPG di sebuah mall di Jakarta Wa. Dan pada saat itu lagi peak season sehingga mengharuskan Ambar ini untuk lembur dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam kan. Dan pada saat itu Ambar ini mendapatkan jadwal lembur di hari Kamis, yang berarti dia ini akan pulang di malam Jumat berarti. Nah singkat cerita di malam hari kurang lebih sekitar jam setengah 11 malam lama Ambar baru keluar tuh dari mall. Nah dengan kondisi yang memang lagi kurang fit karena capek kali kerja dari pagi sampai malam tuh, ditambah dia juga ini lagi datang bulan hari pertama, rasanya lelah kali fisik sama mentalnya Ambar waktu itu. Ambar pun langsung lah cari bis untuk pulang, biasanya memang kayak gitu. Dan pada saat masuk bis, kondisi bus tuh sepi kali. Dan cuaca pada saat itu juga agak mendung gitulah, tapi belum hujan. Nah Ambar yang merasakan semilir angin ditambah dia capek juga jadi ngantuk lah dalam bus itu kan Nah sebelum Ambar ini betul-betul terlelap, dia melihat ada seorang ibu-ibu setengah baya menaiki bus. Dia duduklah di kursi seberangnya si Ambar. Pas kali di samping Ambar tuh, tapi di seberangnya. Nah waktu itu Ambar gak terlalu merhatiin karena dia ngantuk. Nah saat Ambar hampir terlelap lagi, dia mendengar ada suara bisikan, "Jangan tidur," katanya kan. Dengar itu Ambar pun refleks terbangun dia terduduk nih langsung tegak. Dia mencari lah sumber suara yang bilang jangan tidur itu kan. Dan ternyata ibu-ibu yang baru naik itulah yang berbisik. Dan pada saat Ambar nengok, ibu tuh tersenyum tuh ke Ambar. Nengok itu Ambar makin gak bisa tidur lah Jadi diam aja kan. Disenyumnya balik, diam lagi. Bentar lagi sampai aku nih. Nah setelah sampai di terminal tujuan Ambar pun segera mencari angkutan umum lainnya untuk menuju ke gang rumahnya. Memang harus naik angkot lagi Dan seperti bis yang tadi, angkot yang dia naikin kali ini juga sepi kali Mungkin karena ada malam juga pikir si Ambar nih kan. Nah, karena memang sepi Ambar jadi leluasa lah buat milih tempat duduk Dan pada saat dia memilih untuk duduk di dekat jendela, anehnya Ambar kembali melihat ibu-ibu yang perawakannya mirip kali sama yang ada di bis tadi yang ngebisikin dia Masuk lagi ibu tuh, dia duduk dekat si Ambar. Tapi waktu itu Ambar gak begitu dihiraukan kali ibu tuh karena mungkin dia capek kali si Ambar kan. Dia duduk aja tuh. Singkat cerita, balik lagi Ambar memang udah dasarnya ngantuk kali waktu tidur di dalam angkot itu. Dan lagi-lagi dia mendengar bisikan yang mengatakan, "Takkan Dani ojo turu sedo," katanya. Dan bisikan kedua ini lagi-lagi membuat si Ambar ini kaget dan dia terbangun ini. Dia tengok lagi ke arah ibu-ibu yang duduk dekat dia tadi kan. Dan sama juga ibu-ibu itu pun senyum lagi ke arah dia. Gegara itu Ambar langsung melek matanya kan, gak mau tidur lagi. Diam aja. Tapi ternyata saking udah capek kali mungkin si Ambar tuh kan ketiduran lagi dia. Dan pada saat dia kebangun untuk kedua kalinya dalam angkot ini, tahu-tahu angkot tuh udah rame kali udah rame penumpang itu Waktu Ambar tengok jam, ternyata dia baru tidur cuma sekitar 10 menit Dan dia melihat semua penumpang di sana berpenampilan sewajarnya manusia biasa aja Tapi Ambar tetap merasa merinding karena semua penumpang itu diam, betul-betul diam, senyap, diam, dan semuanya sama-sama mengarah ke depan. Gak ada yang nengok ke kanan, gak ada yang tertidur, gak ada yang ngantang apalah, pokoknya semua ngadap ke depan. Tapi walaupun memang udah kayak janggal kali ini kan, Ambar lagi-lagi tidak terlalu memperdulikannya Dan sampai waktu si Ambar ini mau turun, lagi-lagi Ambar merasa ada yang janggal nih. Karena pada saat menuju pintu untuk keluar dari angkot, otomatis kan agak bersentuhan dikit lah gitu kan sama penumpang lain kan. Dan pada saat itulah Ambar merasa semua penumpang tuh badannya dingin kali. Dan pada saat memberi ongkos ke Pak Supir tuh, tangan Pak Supir tuh pun dingin kali Di situ Ambar udah gak betul ini. Dia langsung lah buru-buru kan berjalan itu ke gang rumahnya. Dan pada saat itu Ambar langsung nelfon bapaknya untuk minta, "Udah Pak, tolonglah jemput aku di ujung gang ini Karena selain dia takut dengan kejadian tadi konon katanya gang rumahnya Ambar ini juga memang dikenal angker. Tapi sayangnya di telepon, punya telepon bapaknya juga dia angkat telepon tuh. Terus tiba-tiba gerimis kan, membuat suasana pun makin mencekam lagi Akhirnya Ambar pun memberanikan diri nih, mulai dia berjalan gitu kan di gang rumahnya sambil tetap menelpon bapaknya. Dan Ambar mengaku keadaannya betul-betul gak nyaman kali. Nah dia, bahu aku kerasa berat, telinga aku panas, bulu kudu aku tegak semua, badan aku mulai capek kali, ngantuk, datang bulan hari pertama pula. Bayangkan kalian kalau jadi Ambar tuh gimana. Dan dengan kondisi yang seperti itu, kalian tahu tiba-tiba aja Ambar melihat dengan jelas sekali ada sosok kuntilanak. Posisinya pun dekat kali sama si Ambar, cuma sekitar 2 meter aja dari aku dia. Dan kuntilanak itu bajunya udahlah putih tapi lusuh, rambutnya terurai itu gak karu-karuan, matanya merah menyala sedang menatap si Ambar dengan tajam. Dan di posisi itu Ambar betul-betul nge-freeze badan aku macam dirantai, dingin pula tuh Dan pada saat itu yang bisa Ambar lakukan hanyalah berdoa dan berdoa
Ambar terus berusaha untuk menggerakkan badannya sampai akhirnya badannya tergerak. Kemudian Ambar langsung ngambil lagi handphonenya dan langsung menghubungi lagi bapaknya. Dan syukurnya pada saat itu diangkat sama bapaknya, Wak. Sambil nangis, sambil, Bapak ini kemana aja, Pak? Aku telepon dari tadi, Bapak nggak angkat-angkat, jemput aku nih di gang, katanya. Loh, Bapak ini loh dari tadi nungguin kamu, kok tumben kamu belum nelpon Bapak? Biasanya kamu minta jemput Bapak di depan. Udah Bapak kesana sekarang, kata gitu. Dah nggak lama kemudian Ambar pun melihat bapaknya nih setengah berlari menghampiri si Ambar. Dijemput sama bapak, udah tenang, nyampe lah itu ke rumah. Nah sesampainya di rumah, Ambar pun langsung diminta, udah kamu bersih-bersih dulu, mandi katanya. Dan setelah bersih-bersih, Wak, kalian tahu tiba-tiba aja ibu Ambar mengatakan bahwa eyang putrinya Ambar meninggal dunia jam 9 malam tadi. Ambar yang mendengar kabar itu pun langsung tersentak dan tiba-tiba dia baru menyadari bahwa, aduh bagian sini merinding, bahwa ibu-ibu yang mengingatkan Ambar di bus, di angkot untuk tidak tidur itu adalah almarhum eyang putrinya. Baru ngeh dia di rumah, Wak. Mungkin di bus atau di angkot tuh dia nggak begitu bisa tengok mukanya kali, karena kan gelap mungkin kan. Udah lama kali aku nggak cerita horor ya kan. Nah sekarang nih tiba-tiba pengen cerita horor yang penakut, skip aja. Jadi kali ini aku mau bawain kisah horor yang dialami sama wawa aku. Namanya MH Nafi. Halo Nafi. Jadi Nafi ini ingin menceritakan pengalaman horor yang dialami sama dia dan omnya pada tahun 2017 lalu ketika sedang menjaga kapal di tepian sungai gitu. Nah mereka berdua ini ditugaskan menjaga kapal tersebut dari jam 6 sore sampai besok subuhnya gitu. Sampailah di suatu hari ketika mereka berdua sedang berjaga, mereka kan ngobrol tuh seperti biasanya. Nah si omnya itu tiba di obrolan, dia ngomong gini, "Weh Nafi, kok tahu nggak sih dulu tuh di sini ini bekas apa?" kata kayak gitu kan. "Bekas apa Om?" Nah kayak si Om ini kayak keceplosan gitu loh, Wak. Terus dia bilang, "Entar lo aku mau ambil kopi." "Bekas apa nih Om?" gitu. "Udahlah nanti aja itu gampang," kata. Kayak dia nggak mau jawab itu gitu kan. Udah tuh dibiarin sama si Nafi. Omnya pergi ngambil kopi. Gak lama kemudian Nafi nengok ada sampan, Wak. Ini udah malam nih posisinya, ada sampan. Di atasnya tuh kayak ada kakek-kakek gitu. Nah si Nafinya basa-basi, "Kek dari mana gitu kan, dapat pancingan ya gitu kan." Terus kakeknya bilang, "Nggak dapat nih nak, belum dapat apa-apa. Coba sini lah, coba aku yang mancing lah si Nafi. Dapatlah udang tuh banyak, Wak. Tuh ini banyak nih, kayak ambil lah bawa pulang." "Wah kalau ada anak saya suka banget nih sama udang," kata si kakek itu. Nah posisinya waktu itu Nafi nggak nengok muka kakeknya karena kakek itu pakai senter di atas kepala tuh, Wak. Dan kiri kanan mereka kan gelap kan, jadi muka itu nggak kelihatan jelas. Tapi yang Nafi lihat waktu itu si kakek itu sendirian. Nah nggak lama kemudian si omnya datang. "Weh Nafi, ngobrol sama siapa kau?" kata si omnya kan. "Ini loh sama si kakek ini." "Kakek mana?" Waktu dia tengok kakek udah nggak ada, Wak. "Kakek mana?" katanya. "Ih tadi ada Om," katanya. Udah salah tengok," kata. "Udah baca doa aja." "Gimana muka si kakek tuh?" kata si omnya kan. "Aku nggak jelas mukanya, tapi yang kuingat dia nggak ada ini Om, lah ininya rata." "Oh udahlah baca doa, udah yuk istirahat kita," kata si omnya kan. "Udahlah istirahat." Nah lagi mau tidur gitu tiba-tiba mereka berdua dikagetkan dengan suara rantai, Wak. Prang gitu kan, suara rantai kayak macam rantai kapal, rantai apa lah, rantai besi, buang. "Pi kok dengar Pi?" "Dengar Om," kata kayak gitu kan. Baca doa Pi, baca doa," kata si om ini kan. Tiba-tiba omnya teriak, "Lari Nafi!" kata dia. "Lari? Ngapa Om lari? Ada kepala buntung," kata dia. "Ikutlah berlari si Nafi nih." Berlari mereka sampai masuk ke pemukiman warga. Tiba-tiba tuh dia nampak tetua di sana kan. Dia ceritain lah itu sama om, Pak tadi gini. Dan ternyata kata tetuanya gini, "Oh iya memang udah biasa di situ. Yang tadi kamu lihat itu adalah korban dari, jadi dulunya itu tuh bekas kayak pembantaian massal di mana korban-korbannya itu kayak diikat pakai rantai gitu, terus kepalanya ditebas gitu, Wak. Nah kenapa kalian diganggu? Gara-gara kok bawa kopi sama ketan ya?" Iya Pak," kata om ini. "Om ini bawa kopi sama ketan." "Nah itu salah kau. Kalau kau bawa kopi atau ketan, kau harus kayak nawarin gitu loh ke hantu-hantu di sana atau penjaga di sana, biar kau nggak diganggu. Jadi perkara omnya nggak nawarin kopi sama ketan tuh, itulah makanya diganggu sama hantu kepala buntung tuh."